Latdalen 2011 adalah sebuah film yang disutradarai oleh Sopon Sakadapisit, mengisahkan tentang keluarga yang baru saja pindah ke sebuah perumahan yang bernama Latdalen. Awalnya semua berjalan dengan baik, namun selang beberapa hari ada sebuah insiden pembunuhan seorang pembantu di komplek Latdalen. Dari situlah awal kejadian-kejadian misterius dan mistis terus terjadi. Dimulai dari arwah pembantu yang terus meneror warga di komplek itu, hingga sebuah insiden, yaitu kematian satu keluarga yang pembunuhnya kepala keluarga itu sendiri. Kejadian-kejadian misterius terus bertambah, hingga membuat warga di komplek itu tak tahan dan pindah satu persatu, dan membuat perumahan Latdalen kosong terbengkalai. Namun, ada satu keluarga yang mencoba untuk bertahan di perumahan Latdalen. Alhasil, mereka lah menjadi sasaran empuk arwah yang ada di perumahan itu. Jadinya, salah satu anggota dari keluarga itu harus menjadi korban. Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung aja, mari kita mulai. Scene dibuka dengan seorang pria yang baru saja pindah rumah. Ia sedang membereskan barang-barang yang ada di rumah itu, sembari dengan melihat foto-foto kenangan keluarganya. Ia bernama Ti, kepala keluarga itu. Setelah selesai, Ti langsung menjemput keluarganya yang baru tiba di bandara. Ti membawa mereka ke rumah baru yang akan mereka tinggali. Terlihat bahwa rumah itu yang akan mereka tinggali adalah sebuah perumahan yang bernama Latdalen. Mereka pun sampai di rumah itu. Sebelum masuk, Ti mengajak untuk foto bersama. Namun, anak perempuan Ti yang bernama Nan menyindir Ti dengan mengatakan, Ti harus lunasi dulu hipotek rumah ini. Di sini terlihat bahwa hubungan Ti dan Nan kurang begitu akrab. Setelah itu, mereka pun masuk untuk melihat dalam rumah itu. Ketika Nan melihat kamarnya, ia terlihat menyukai kamar itu. Sembari ibu Nan datang, ia bernama Pan. Pan mengatakan bahwa Ti yang telah membuatnya ini. Ketika mengetahuinya, Nan berubah ekspresi. Setelah itu, Pan menunjukkan pemandangan dari jendela kamar Nan. Tetapi Nan malah membandingkannya dengan Nan yang hidup di Bangkok bersama neneknya. Ternyata sebelum pindah ke sini, Nan tinggal bersama neneknya dengan kehidupan mewah. Namun ketika Ti sudah punya rumah baru, Nan dipaksa harus tinggal bersama orang tuanya. Itulah yang membuat hubungan Nan dan Ti tak begitu akrab. Kemudian, scene berganti. Pan yang sedang membereskan mendapat telepon dari ibunya, yaitu neneknya Nan. Di telepon itu, Ibu Pan marah-marah karena Nan menggunakan angkutan umum, bukannya mobil, yang sudah diberikan neneknya Nan. Neneknya Nan malah menyalahkan Ti atas semua kejadian itu, dan tak menghargainya. Mendengar itu, Pan mencoba untuk bersabar dan mengalihkan pembicaraan untuk mengakhiri telepon. Di sini diketahui bahwa ibunya Pan juga tak menyukai Ti, dan mungkin penyebab Nan tidak suka dengan Ti adalah doktrin-doktrin neneknya Nan kepada Nan yang sewaktu itu tinggal bersamanya. Selang beberapa waktu, Ti pun tiba dari kantornya. Pan menyambutnya. Lalu, Ti yang keluar dari mobil tak sengaja menginjak kotoran kucing. Ti kesal. Ia melempar kucing itu dengan sepatu. Tetapi sepatu itu malah mengenai mobil di sebelah rumah Ti. Pemilik rumah yang mendengar suara itu keluar dan menanyakan Ti. Ia bernama Somkiat. Ti dan Pan menghampiri dan menjelaskannya. Lalu Somkiat minta maaf karena itu kucingnya. Somkiat memanggil istrinya untuk membersihkan kotoran itu. Ia bernama Nit. Saat ingin bergegas, Pan memperhatikan lebam di leher Nit. Dan percakapan itu selesai sampai di situ. Scene berganti kepada Pan yang baru saja menjemput anaknya yang paling kecil. Ia bernama Nat. Ketika memasuki komplek perumahan, Pan bingung, banyak kerumunan. Ia menghampirinya,
Tak beberapa lama, berbunyi walkie-talkie polisi dari satu lagi yang memberi kabar situasi yang ada di dalam. Polisi itu pun berbicara bahwa di dalam berantakan, seperti ada pemberontakan, bau busuk, dan tiba-tiba Siang mulai kap. Oh iya. Jaganya kena. Jaganya. polisi yang di dalam terkejut menemukan ada mayat perempuan di kulkas. Kasus ini pun masuk ke dalam berita. Menurut sumber, ia disiksa secara fisik. Wajahnya hancur karena asam. Dan pembunuhnya memasukkannya ke dalam kulkas. Motif pembunuhan ini karena perselingkuhan. Malamnya, ketika selesai bekerja, tim mendengar jeritan seorang wanita dari luar. Ia menghampirinya. Dan itu adalah seorang wanita yang kerasukan dan memanggil-manggil nama Makin. Lalu, scene berganti. Terlihat Pan dan Nit sedang berada di acara keagamaan. Ketika Pan sedang khusyuk berdoa, ia tak sengaja mendengar percakapan ibu-ibu tentang pembantu yang dibunuh itu. Ternyata ia bernama Makin. Dalam percakapan itu, setiap orang yang pernah menyewa Makin akan pindah. Itulah mengapa ibu-ibu yang kerasukan waktu itu memanggil nama Makin. Sebab ibu itu pernah menyewa Makin. Tak berapa lama, Pan memperhatikan biksu ketakutan melihat sesuatu di ujung dinding. Pan mencoba melihat ke belakang. Tak ada yang terjadi. Dan secara tiba-tiba, malamnya, scene berganti kepada satpam penjaga perumahan itu. Ia melihat mobil mengerem secara mendadak. Lantas, satpam itu menanyakan apa yang terjadi. Supir itu mengatakan bahwa ada seorang wanita yang berdiri jalan itu. Ia hampir saja menabraknya. Lalu, ketika satpam sedang berpatroli dengan sepeda, ia melihat di depannya seorang wanita. Ia berhenti dan menegur. Ketika satpam itu menyentar wanita itu, tiba-tiba paginya ketika Pan menyiram bunga, ia tak sengaja mendengar keributan di rumah Som Kiat. Ia mendekati dan mengintipnya. Tetapi tak berapa lama Pan menginjak batu dan ketahuan oleh Som Kiat. Mengetahui Pan ada di situ, Som Kiat langsung pergi dari situ dengan ibunya. Siangnya, Nit dan anaknya yang bernama Golf berkunjung ke rumah Ti. Di dalam, Pan dan Nit mengobrol. Tak berapa lama, Ti, Golf, dan Nat masuk ke rumah dan naik ke atas melihat hasil dari kamera yang terpasang di kucing Golf. Saat sedang asik melihat gambar, Pan datang dan mengambil uang dari dalam dompet. Saat ditanya Ti, Pan hanya terdiam. Saat malam, Nan yang pulang bersama temannya mengajak Nan untuk ke rumah bekas pembunuhan pembantu itu. Nan tidak mau, tetapi teman-temannya penasaran dan masuk ke dalam rumah itu. Sedangkan Nan tak mau masuk dan menunggu di luar pagar. Tak berapa lama, Nan yang mulai ketakutan menunggu di luar akhirnya memaksakan untuk masuk. Ketika tiba di dalam, Nan mencoba menelepon temannya. Ketika menelepon temannya, terdengar dering HP. Nan mendekatinya. Itu hanya kerjaan teman-temannya Nan. Tapi tak berapa lama, Nan melihat sosok hantu. Temannya malah mengunci Nan dari dalam. Lalu saat pintu itu bisa dibuka, tiba-tiba dari belakang malamnya, ketika di dapur, Pan mengatakan bahwa Nan pergi lagi belajar bersama temannya. Mendengar itu, Ti kesal dan berencana menjemput Nan. Ketika Ti sudah tiba di rumah temannya Nan, ia melihat Nan bermain seperti itu dengan teman prianya. Di dalam mobil, Ti menanyakan apa yang mereka lakukan. Nan menjawab hanya bermain-main. Lalu ketika Nan mengatakan ia melihat hantu kemarin, Ti menganggap Nan berbohong. Pertengkaran terus terjadi. Dan tak berapa lama, Ti menggas mobilnya dengan kencang dan menuju rumah bekas pembunuhan pembantu itu.
Setelah sampai, Ti memaksa Nan untuk masuk ke dalam rumah itu. Nan bersikeras memberontak. Dan lalu Ti yang hendak pergi malah terkunci di dalam. Ia pun tak sengaja melihat sosok bayangan dan mengikutinya. Ketika mencoba mendekat, Ti melihat langsung. Sesampai rumah, Ti mulai percaya. Esok paginya, Nan keluar kamar, membawa koper, dan berpamitan dengan ibunya. Ti ingin menghentikan Nan, tapi Pan menjelaskan bahwa Nan menginap di asrama kawannya. Jika Pan tak membiarkannya, maka Nan akan dibawa ke Bangkok oleh ibunya Pan. Saat tiba di tempat kerja, Ti melihat banyak kerumunan. Ia membaca spanduk bahwa kantor itu telah tutup. Ti mencoba menelpon rekan kerjanya itu. Temannya itu mengatakan dia di Bangkok. Ti menanyakan nasibnya, dan temannya menjelaskan secara singkat dan menutup teleponnya. Di sini diketahui bahwa Ti sudah tertipu oleh temannya dan kantor itu. Lalu scene berganti. Pan yang berada di rumah kedatangan mantan bosnya Pan. Bosnya datang untuk berkunjung. Setelah selesai berbincang-bincang, bosnya Pan pun pergi. Lalu Ti mengintai dari jauh sebuah mobil. Ketika di dalam, Ti mulai mencurigai Pan. Pan menanyakan mengapa cepat pulang. Ti berbohong bahwa ia sakit kepala. Ketika di kamar, Ti mengambil pistol dan ternyata itu hanya halusinasi Ti. Lalu ketika di luar, Ti mencoba mencari pekerjaan yang baru tanpa sepengetahuan istrinya. Ti menelpon lowongan kerja yang ada di majalah dan di koran, tetapi tak mendapatkannya. Terakhirnya, Ti membaca ada lowongan kerja di minimarket. Dengan terpaksa, Ti harus bekerja. Keesokannya, setelah pulang kerja, Ti tak sengaja melihat kamera kucingnya Gold. Ti penasaran dan membukanya. Sembari melihat, Ti terkejut melihat Nan dan Gold sedang berada di rumah bekas pembunuhan itu. Ti pun langsung berlari menjemput Nat. Sesampai di dalam, Ti terus memanggil Nat. Terdengar suara dari dalam kulkas. Ti menghampirinya. Di bawah kulkas itu ada tercecer darah. Dan tiba-tiba kulkas itu bergerak sendiri. Ti terkejut dan menanyakan apakah itu Nat. Ti pun membuka kulkas itu. Saat ingin membuka kulkas itu, Pan menelpon dan mengatakan Nat sudah ada di rumah. Ti pun mulai takut dan langsung dari situ. Sesampai di rumah, Ti menanyakan mengapa Nat ke rumah itu. Nat menjawab, Gold meminta bantuan untuk mengambil kucingnya. Mendengar itu, Ti langsung datang ke rumah Somkiat dan memarahinya. Terjadi perdebatan antara mereka, hingga suatu ketika Ti menyinggung bahwa istrinya Somkiat pernah meminjam uang kepada Van. Orang-orang banyak yang memperhatikannya. Somkiat merasa malu dan langsung mengambil uang itu. Lalu dicampakkannya kepada Ti dan juga mengusir Ti, hingga membuat siku Ti tersenggol pagar dan terluka. Sesampainya di rumah, ketika Ti sedang mengobati lukanya, Ti melihat kucingnya Gold. Ia geram dan mengejarnya. Tanpa Ti sadari, Ti membunuh kucing itu. Esok paginya, ketika Pan membuang sampah, ia melihat rumah Somkiat yang sepi, halaman yang kotor, dan lampu yang hidup. Lalu scene berpindah ketika Ti menjadi kasir. Bertepatan, pembeli itu adalah Nat. Nat pun terkejut melihat itu. Nat secepatnya membayar dan pergi. Setelah pulang kerja, sesampai di rumah, akhirnya Pan mengetahuinya. Pan mengatakan ia akan kembali bekerja. Ti menyinggung dengan mengatakan bahwa Pan hanya ingin bertemu bosnya itu. Lalu Pan kesal dan pergi. Keesokannya, ketika Ti lagi wawancara untuk pekerjaan barunya, ia mendapat telepon dari Pan. Lalu, scene berpindah, Ti yang baru tiba melihat kerumunan di rumah Somkiat. Ti diberitahukan warga bahwa Somkiat menembak dan membunuh seluruh keluarganya. Dan ternyata perusahaan Somkiat bangkrut dan mempunyai hutang yang banyak. Itulah sebabnya istri Somkiat meminjam uang kepada orang-orang termasuk kepada Pan. Dan ternyata keluarga Somkiat sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Lalu ketika di rumah, Pan meminta ingin pindah karena kejadian keluarga Somkiat. Tetapi Ti tak ingin pindah. Jika dia pindah, ia akan kehilangan rumah itu dan juga uang hipoteknya. Pan membujuk agar mau pindah.
Ia mengatakan bahagia juga ketika menyewa rumah. Ti mengatakan dia tak ingin direndahkan ibunya Pan. Sampai ketika Ti menyinggung hubungan Pan dan bosnya. Pan mulai marah. Ia mengatakan bahwa itu adalah bosnya dan tak ada hubungan apa-apa. Tapi Ti tak mempercayainya. Hingga Pan mengatakan jika begini lebih baik berpisah. Di sini hubungan Ti dan Pan mulai retak. Malamnya, Ti tidur gelisah. Ia terbangun, mengintip rumah Som Kiat. Dan tiba-tiba, esok paginya, ketika berangkat kerja, Ti melihat perumahan itu mulai sepi. Banyak yang berpindah dan bahkan pop satpam terlihat berantakan dan banyak sampah. Kemudian, scene berganti. Pan memarahi Nat karena tak merapikan mainannya. Tetapi Nat mengatakan bukan dia yang melakukan itu, melainkan Gold. Pan mengira Nat berbohong. Nat mengatakan lagi bahwa ia sedang main petak umpet dengan Gold. Mendengar itu, Pan mulai takut. Lalu Nat lari memanggil Gold untuk keluar. Namun, Gold tak kunjung keluar. Pan menanyai Nat lagi bahwa Nat berbohong. Nat mengatakan dia tak berbohong. Nat terus mengatakan itu, dan Pan tanpa sadar memukuli Nat terus-menerus agar mengaku. Ti yang baru tiba melihat itu dan langsung menghentikannya dan memarahi Pan. Pan di sini terlihat mulai depresi dan stres. Malamnya, Pan menelpon ibunya. Ia menangis sudah tak tahan lagi. Ibunya Pan menyuruh Pan dan anak-anak Pan kembali ke Bangkok. Lalu, esok paginya, Nan yang baru tiba disuruh Pan untuk berkemas agar pindah ke Bangkok. Lalu, Nan mengambil pakaian yang ada di jemuran. Saat mengambilnya, salah satu sapu tangan terbang ke area rumah Som Kiat. Terpaksa, Nan mengambilnya. Sebelumnya, Nan tak mengetahui bahwa keluarga Som Kiat sudah mati. Ketika masuk untuk mengambilnya, tiba-tiba seseorang keluar. Nan pun bersembunyi. Seseorang itu mengarah kepada Nan. Dan Nan dilarikan ke rumah sakit. Pan melihat itu semakin sedih. Ia memarahi Ti atas apa semua yang terjadi di rumah itu. Ti hanya bisa terdiam. Ti akhirnya kembali ke rumah dengan Nat. Mereka pun tertidur. Lalu setelah itu, ketika tengah malam, Ti terbangun. Ia melihat Nat tak ada lagi di sampingnya. Ti terus mencari-cari Nat di segala ruangan. Ia menelpon Pan, menanyakan apakah Pan bersamanya. Tetapi tak ada. Lalu, tak sengaja, Ti melihat sandal Nat di rumah Som Kiat. Ti langsung masuk ke dalam rumah itu. Ti membawa pistol. Ia memanggil Nat. Lalu, ia melihat gambaran Gold dengan tulisan Happy Birthday. Tiba-tiba, Gold ada di depan Ti. Ti mulai takut. Ia menanyakan Gold, apakah Nat ada di sini. Lalu, Gold mulai menunjukkan wajahnya. Tapi Ti yang keburu ketakutan, ia langsung lari. Setelah itu, Ti masuk ke ruangan tempat jahit. Dan ia melihat penampakan Nit. Ia pun berlari lagi. Bersamaan kedatangan Pan. Ia melihat Ti dari kejauhan di rumah Som Kiat. Lalu, Ti mendengar suara anak kecil. Ia masuk ke dalam ruangan itu. Ti melihat banyak darah dan melihat Som Kiat menangis. Ti diperlihatkan oleh Som Kiat ketika Som Kiat membunuh anggota keluarganya di kamar itu. Kemudian, Pan masuk ke rumah Som Kiat. Ia melihat kursi roda yang bergerak sendiri. Scene pun berganti lagi. Som Kiat yang ada di depan Ti. Ti bertanya, di mana anaknya? Som Kiat hanya terdiam dan langsung berlari menuju Ti. Refleks, Ti melepaskan tembakannya. Lalu Ti yang was-was dan ketakutan. Ia menembak sebuah lemari. Ia pikir itu adalah hantu. Lantas ia menyadari ketika darah keluar itu adalah Nat. Pan pun datang dan memeluk Nat sambil menangis. Ti hanya bisa terdiam, termenung. Lalu, tiba-tiba Ti menembak dirinya sendiri dengan pistol. Tak tahu mengapa, Ti bunuh diri. Mungkin dia merasa bersalah dengan menembak Nat dan tak bisa menjaga keluarganya sendiri. Ending film diperlihatkan rumah keluarga Ti yang sudah kosong dan barang-barang yang berantakan. Cerita pun selesai. Itulah rangkuman alur film La La Land 2011. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan jika kalian suka, moganya untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen.
Cukup sekian dan terima kasih.